Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali di pagi ini boleh bersama-sama kembali dengan saya, Pendeta David Munesehe, dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 12 Mei yang berjudul Jangan Tegar Tengkuk, Berserahlah. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami ialah kuasa Roh Kudus Tuhan. Ketika kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu ini, biarlah kuasa-Mu boleh menjadi bahagian kami, supaya di dalam bacaan akan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan dengan kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam 2 Tawarik 30 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu." Penjelasan: jika mereka yang menyembunyikan dan memaafkan kesalahan mereka dapat melihat bagaimana setan bersukaria atas mereka, bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat-malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan segera mengakui dan membuangkan dosa-dosa mereka. Melalui cacat-cacat tabiat, setan bekerja untuk menguasai seluruh pikiran, dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat ini dipelihara, maka ia akan berhasil. Oleh sebab itu, ia terus berusaha menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya sehingga mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan dengan tubuhnya yang memar. Dan ia menyatakan kepada semua yang mau mengikuti dia, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan. Allah akan mengaruniakan iman dan rahmat untuk mengalahkan cacat-cacat itu." Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Dunia, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 512 dan 513. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, pada saat kami membaca firman Tuhan ini, kami menyadari Tuhan, kami seringkali keras hati.
kami seringkali tegar tengkuk. Biarlah Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan ini, Engkau yang adalah Allah, memberikan kami kasih karunia, memberikan kami penebus yang boleh menghapus akan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami dekat dengan Tuhan, supaya kami selalu dilayakkan Tuhan setiap hari. Biarlah dengan bersungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami boleh selalu menerima akan kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih, sertailah kami Tuhan, di dalam nama